Tapi mungkin boleh dibahaskan tentang Allah bersifat melihat, tetapi melihat Allah Ta'ala itu qadim dan ta'alluqnya itu mungkin boleh dihuraikan supaya ketika Allah melihat, ketika kita sekarang Allah melihat. Bagaimana dia melihat sekarang atau dia melihat pada sedang qadim? melihat kita ataupun bagaimana? Ya, kalau dalam konsep ini jadi pertama saya nak bagi tahu dulu. Melihat dan mendengar itu tidak disepakati sebagai sifat yang qat'i oleh Asy'ariyah. Ada sebagian Asy'ariyah meragukan sifat ini. Karena dalilnya katanya hanya dalil sam'i, bukan dalil akli. Kalau dengan dalil akli cukuplah ilmu, sifat ilmu. Tidak perlu ada sifat melihat atau mendengar. Karena itu sudah diwakili oleh sifat ilmu dan tidak ada dalil baru. Ini satu. Ya. Tapi bagi Asy'ariyah yang menetapkan kedua sifat ini, khilaf di kalangan Asy'ariyah. Ya, itu tadi ada khilaf. Ya kita kena tanya orang awam ikut yang mana? Allah melihat atau tidak melihat? Kamu melihat, kamu mazhab Allah melihat dan mendengar, atau kamu hanya mazhab Allah berilmu saja? Kemudian ada dua isu terkait dengan melihat dan mendengar. Yang pertama, yang Allah melihat itu kapan? Apakah bila? Apakah ketika yang dilihat sudah ada? Atau sebelum yang dilihat ada? Kalau dia bilang melihatnya itu qadim, sudah semenjak dahulu. Ustaz kena terjemah sikit qadim tu, ke orang awam yang dengar ni tak faham. Qadim itu eternal. Sedia ada. Sebelum tak ada kaitan sebelum dengan yang lain-lain. Tak ada kaitan dengan masa, dengan tempat, dengan apa. Kalau ditetapkan Allah melihat secara azali atau secara qadim, artinya Allah sudah melihat Datuk sebelum Datuk ni ada. Itu tak masuk akal. Bagaimana bisa dilihat dia tak ada? Itu bukan melihat. Itu mengetahui bahwa dia nanti ada. Kalau melihat itu harus yang dilihat memang sudah ada. Karena dia nak mengelakkan Allah termasuk di dalam sistem masa itu ya. Terikat dengan masa. Kalau diharuskan atau dimestikan melihat itu yang dilihat ada, maka berarti sebelum adanya objek itu Allah belum melihat. Setelah adanya objek Allah melihat. Jadi kalau objeknya hilang Allah tidak lagi melihat dia. Kalau sebelumnya tidak melihat, kemudian melihat, lalu tidak lagi melihat, berarti ada yang baru bagi Allah. Ada yang baru bagi Allah. Ini yang berusaha dihindari akhirnya dengan istilah tahayyu. Jadi sifat melihat itu sifat qadim, tapi hanya potensi. Sama dengan isu mendengar. Bukan itu yang disebut aktif. ta'alluq soluhi itu. Ya, kemudian ada ta'alluq soluhi, lalu ada ta'alluq tanjizi. Nah, yang baru itu adalah ta'alluq tanjizi. Tapi ta'alluq tanjizi ini kembali lagi katanya perkara yang tidak ada. Itu soal melihat dan juga sama juga soal mendengar kan? Ya, sama dengan sama. Itu isu pertama. Isu kedua dalam konsep Abul Hasan Al-Asy'ari, dan ada khilaf pula ini di kalangan Asy'ariyah. Beliau mengatakan semua yang ada bisa dilihat. Jadi suara pun bisa dilihat. Dan semua yang ada bisa didengar. Warna pun bisa didengar. Coba tanya orang awam, apakah warna bisa didengar oleh Allah? Orang buta pun boleh dengar warna lah begitu. Ada ungkapan Allah mendengar penglihatannya dan melihat pendengarannya. Karena penglihatan Allah ada, pendengaran Allah ada, maka semuanya bisa dilihat. Semuanya bisa didengar. Semuanya bisa dilihat, bisa didengar. Bisa didengar, mendengar suara, mendengar warna, mendengar rasa asin. Mendengar rasa asin. Karena rasa asin ada, maka dia pun didengar. Ini karena konsep-konsep mereka tidak punya poin untuk dijadikan sebagai objek melihat dan mendengar, kecuali al-wujud. Maka semua yang wujud bisa dilihat dan bisa didengar, lalu tidak ada perbedaan jelas antara mendengar dengan melihat. Kalau semua yang dilihat bisa didengar, semua yang didengar bisa dilihat, lalu apa beda makna dua sifat nih? Kembali kepada satu makna mereka, yaitu ilmu lah. Ilmu akhirnya. Makanya sebagian kalangan mutaakhirin tidak lagi semangat memperkuat dua sifat ini. Lalu katakan dalilnya hanya sam'i. Kalau dalil sam'i ya ditafwid. Itu kembali kepada isu asal ya, Mu'tazilah tentang masalah mendengar dan melihat tu, artinya begitu kuat pengaruhnya di dalam perbahasan Asy'ariyah itu sendiri ya. Di dalam nak merongkaikan apa yang telah ditimbulkan oleh ini semua karena lari dari
menetapkan sesuatu yang baru pada diri Allah. Sebab Allah itu qadim, zat yang qadim tidak boleh lekat pada zat yang qadim, itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Itu pun kaedah ada yang mereka buat. Ada pelik ya. Kalau kita lihat kenapa seperti itu, mereka mengatakan kalau sesuatu yang qadim itu ada dengan hal baru, berarti ada hal baru yang berulang-ulang. Sekarang melakukan, sebelumnya lagi melakukan, dan seterusnya. Mereka kehilangan argumen a'rad tadi. Kehilangan bukti keberadaan Tuhan yang hanya tinggal satu. Sementara itulah modal utama mutakallim. Jadi secara nilai positifnya, mutakallim itu punya pekerjaan membuktikan keberadaan Allah. Lalu mereka bekerja hanya mendapatkan satu Natijah. argumen. Kalau argumen ini dikorbankan, habis. Gugur yang lain. Gugur modalnya, tidak punya modal untuk bukti, runtuh semua. mazhab itu. Runtuhlah Islam. Bagi Ini mereka. yang barang yang kita ada sekarang ni. Lihat ni. Ini telah ada atau sentiasa ada? Dari segi Asy'ariyah. Dari segi baru ada. Baru ada. Baru ada. Sebelumnya tak ada, kemudian ada. Kemudian ada, kemudian dia wujud lagi ataupun yang tadi dibawa kemudian. Ini ada isu lain lagi ya. Ya. Namanya al-aradu la yabqa zamanain. Ya. Jadi Asy'ariyah punya, Al-Asy'ari khususnya, Al-Baqillani juga, dan saya rasa sebagian Asy'ariyah tidak menerima ini, tapi ini menjadi dominan di dalam mazhab Asy'ari. Ada konsep bahwa arad itu aksiden atau sifat makhluk. Mungkin mudahnya begitu ya. Sifat makhluk dikatakan menurut Asy'ari, sifat makhluk itu, yaitu arad itu, tidak bertahan dua masa. Jadi kalau misalnya warna ya, warna benda ini. Ini ada warna merah. Ini sekarang misalnya jam 12 ada warna. 1 jam lagi warna ini pun ada. Tapi warna ini tidak sama dengan yang tadi. Suatu yang berbeda. Bahkan bukan 1 jam, beda menit pun beda. Bahkan beda saat atau second pun, pada setengah detik, setengah menit pun beda. Jadi selalu berganti-ganti. Jadi bendanya, materinya tetap, tapi warnanya yang di depan dato ini itu berganti terus. Warna hitam saat ini tidak sama dengan warna yang tadi. Warna yang tadi hilang, musnah. Allah ciptakan lagi yang baru. Jadi Allah Tanpa Allah berbuat. Allah sentiasa penciptaan itu berlaku. Setiasa penciptaan itu berlaku. Tapi tanpa Allah yang mencipta. Tanpa Allah melakukan apa-apa. Tanpa Allah melakukan Tanpa apa-apa. Allah menyandang perbuatan apa-apa. Maksudnya. Supaya Allah tidak termasuk dalam pada alam yang baru. Aktivitas. Kalau orang awam normal kan kita katakan, apakah Allah setiap hari berbuat? Ya pasti berbuat. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Al-Hayyul Qayyum. Bagaimana menjadi Al-Qayyum kalau bagaimana disebut Al-Qayyum kalau tidak mengatur, tidak berbuat? Maksudnya begitu sulit untuk memahami perbahasan falsafah Asy'ariyah, walaupun mereka menafikan, mereka mengambil daripada Aristotle dan semua, tetapi pukulan perbahasan Aristotle itu tetap melekat sehingga terbawa-bawa cara yang tidak sama. semua, tapi ada inti yang bermasalah itu yang terbawa-bawa. Yang intinya sebetulnya kalau orang berpikir normal ya, Allah itu kan mulai dari ayat pertama awal-awal dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu yang senantiasa mengatur alam. Bagaimana pihak yang senantiasa mengatur alam tapi tidak melakukan perbuatannya sendiri? Itu bukan Rabbun. Itu bahkan lebih buruk daripada aliran deism yang menganggap Allah berbuat tapi satu kali saja. Lepas itu tak ada campur tangan di alam. Menciptakan alam, setelah itu alam berjalan sendiri, tidak diatur. Ini lebih bagus dibanding sejak awal tidak pernah melakukan apa-apa pada dirinya. Sebab itu Fudail bin Iyad pernah sebut kepada seorang Jahmi kan. Dia kata ketika Jahmi itu mengatakan aku tidak beriman dengan Tuhan yang hilang daripada tempatnya ataupun bergerak-gerak, dia kata ana u'min bi rabbil ladzi bi rabbin yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yurid kan. Aku beriman dengan Tuhan yang dia boleh buat apa yang dia nak. Kerana itulah sifat Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Jadi kita pula yang mengatur, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak layak untuk begini. Kita mengatakan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah itu kita terima begitu dengan sukar dan mereka sendiri berbeza.
Kerana mereka menyatakan itulah yang dipahami oleh orang awam. Sedangkan di kalangan mereka sendiri pun sukar untuk memahami teori-teori itu. Saya mungkin